acara ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Sekarang kita berada di kegiatan diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman modul budaya positif. Perkenalkan, mungkin sudah semua sudah tahu. Perkenalkan, nama saya Elis Roswayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang, tepatnya dari TKPGRI Taratai. Nah, untuk agenda kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ice breaking, yang ketiga penjelasan materi atau konsep inti dari modul budaya positif, yang keempat berbagi pengalaman penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yang kelima tanya jawab, yang keenam refleksi, dan diakhiri dengan penutupan. Untuk pembukaan sudah tadi kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sekarang kita lanjut dengan ice breaking, Bu, biar tidak pegal-pegal. Boleh? Oke. Dipersilahkan untuk berdiri. Mau ikut jogetnya konsulting kan? Terima kasih, kita lanjut lagi ya. Di luar kan? Oke, coba sekarang semuanya biar hadir seutuhnya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamai sejenak dengan semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan ini. Nah, untuk konsep inti, di sini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga kelas keyakinan atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantik. Boleh ibu-ibu jawab ya, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak, boleh. Yang ketiga, ya nanti kita temukan jawabannya bersama-sama. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, yang banyak manusia nanti guru kasih bintang 5. Setuju? Lanjut ya. Oke. Ya nanti kita temukan jawabannya. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada beberapa perubahan paradigma. Coba sekarang berhadap-hadapan dengan teman. Oke, yang pertama bertugas untuk mengepala tangan. Satu orang, yang satunya lagi tidak. Yang satu mengepala tangan, yang satu tidak. Oke, yang satu mengamati. Anggap yang di kepala tangan ini adalah barang yang paling berharga. Entah apakah itu tampilan emas atau uang, apa saja anggap sama ibu ini adalah barang yang paling berharga. Kemudian teman yang satunya, coba apa yang bisa dilakukan agar teman kita yang di depan ini bisa membuka kepala tangannya. Boleh? Gimana caranya? Mau dibujuk, mau dihukum, mau diolok, Bu. Dugi kan biasa dibuka. Ayo tuh kalau sedang dibuka. Supaya dibuka, coba. Supaya dibuka, tapi yang mengepalkan tangannya, ya itu punya hak, boleh dibuka boleh tidak. Ya, jangan boleh.
Ada yang menutup? Tetap menutup? Ya. Apa alasannya? Gak mau kan? Oke, sekarang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Yang Ini kita sendiri, oke? Hati sendiri. Walaupun diolok mas patangan, Ya. diolok ku rayuan kumaha, rayuan goba, tetap ya yang memegang kendali diri kita sendiri. Oke. Menurut Dr. William Gresa dalam bukunya tentang kontrol teori, yaitu tentang perubahan paradigma, miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sekarang kita kan berpandangan bahwa kita bisa mengontrol murid. Nah, ini kerjakan ini. Nah, ayo kita ke sana. Walaupun anak tidak mau, kita tetap memaksa. Ya. Nah, ini gunungnya warna hijau. Gak mau, Bu, mau warna merah. Tetap kan bukunya tetap. Padahal itu sebetulnya kurang tepat. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita berpikir bahwa memberikan kritik bisa membangun. Betul, selama ini yang kita pahami, ternyata itu juga kurang tepat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang pertama tadi kita memaksa. Ya betul, biasanya kita memaksa anak kan, warna bahwa daun harus warna hijau, tanah harus warna coklat, rambut harus warna hitam. Nah, sebetulnya itu juga kurang tepat. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori yang biasanya kita berada di stimulus respon. Sekarang ada muncul teori baru yaitu tentang teori kontrol mengenai disiplin positif yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey pada tahun 1991. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk sekarang di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita akan berbeda. Kemudian, yang awalnya semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Paradigmanya sekarang yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, yang awalnya saya bisa mengontrol orang lain, berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang awalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, yang awalnya model berpikir menang atau kalah, kemudian berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Misalnya, yang satu berbuat kesalahan, yang satu korban, yang satu pelaku, yang satu korban. Kalau awalnya kita akan memenangkan korban dan menyalahkan pelaku, kalau sekarang korban merasa dimenangkan, pelaku juga tidak merasa bersalah. Oke, ya. Oke, menurut ibu-ibu coba apa makna disiplin? Disiplin itu apa ya? Tertib. Menurut. Oke, menuruti aturan, tertib, menuruti aturan, menurut kepada orang yang lebih tua. Oke, orang yang lebih tua. Ada lagi? Itu ya pemahaman kita saat ini. Oke, kita buka. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti yaitu disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, itu ya konsep untuk saat ini. Oke, disiplin artinya bentuk kontrol diri. Disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang
berperilaku lebih baik lagi berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan itu artinya apa? Kebaikan. Oke, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini disepakati oleh semua orang walaupun berbeda budaya, berbeda agama, tapi sepakat bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apa saja yang kita sepakati ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan kan? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu profil belajar Pancasila. Sebetulnya banyak Bu. Terdapat dari 9 organisasi yang memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kita ambil satu ya, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut sekarang kan dari kurikulum ya. Oke, yang pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, yang kedua Mandiri. Yang ketiga kritis. Yang keempat Berbinaan loba. Yang kelima Bergotong royong. Yang keenam Kreatif. apa tuh Bu? Apa? Sok Apa? belajar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan yang kita anut sekarang ya dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Jika tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, sekarang kita yang kedua. Oke, yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Apakah ini hal yang asing, hal yang baru, atau sudah pernah mendengar teori motivasi? Sudah ada yang di modul PMM, hukuman dan penghargaan. Iya, sadayana dulu ya, anu tos maca. Tugas tinggal hilang deui. Restitusi, restitusi mah tidak asing lagi. Salahku aturan pencetnya unggul. Asal hejo. Ayo nanya sakedik dia. Teori motivasi perilaku manusia itu yaitu latar belakang kenapa anak melakukan sebuah perilaku, apakah itu perilaku yang positif atau negatif. Jadi tadi kan di materi ke-1 kan dikatakan bahwa setiap perilaku anak itu memiliki alasan. Oke, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu anak berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya datangnya akan tepat waktu karena takut dihukum. Nah, berarti itu yang pertama dari faktor eksternal karena takut hukuman. Nah, misal kan itu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin muncul di dalam benak setiap anak atau setiap orang pertanyaan itu. Bila motivasi perilakunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena anak takut dihukum ketika tidak melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Abi mah pada jalan masuk ame dipuji ku guru. Kedua mah, ya betul. Saya mau mewarnainya bagus biar dapat bintangnya 5. Nah, itu maksud yang kedua. Apakah ini karena faktor internal atau eksternal? Ternyata masih eksternal karena anak mengharapkan Nilai-nilai dari orang-orang. betul, mengharapkan penghargaan, mengharapkan ujian, mengharapkan nilai mungkin, mengharapkan bintang ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Akan muncul pertanyaan di benak anak. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini ternyata juga
eksternal dan tidak diharapkan terjadi pada disiplin anak. Kemudian yang ketiga, anak akan merasa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, misalkan Bu Ai, jangan ibu deh, anak-anak aja ya, karena kita menghadapi anak-anak. Misalnya Yuni selalu mendengarkan ketika orang berbicara di depan kelas. Bukan karena disuruh oleh bu guru, bukan karena takut dihukum karena tidak mendengarkan, tapi karena Yuni sadar bahwa sesama manusia kita harus saling menghormati. Karena Yuni sadar bahwa menghormati itu adalah nilai kebajikan yang harus Yuni jalankan. Betul, jalani ya. Akan muncul pertanyaan dalam benaknya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ujung-ujungnya kan pasti berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya yaitu saling menghormati. Muncul kesadaran untuk saling menghormati bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan pujian. Nah, itu 3 teori motivasi perilaku manusia. Tentu saja mana yang paling baik? Betul. Yang kita harapkan mulai sekarang dan seterusnya yaitu yang ketiga. Ya, memunculkan faktor internal dalam diri anak tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pujian. Jadi kita mengharapkan anak bisa berperilaku disiplin karena muncul kesadaran dalam dirinya tanpa kita paksa sebagai guru. Ya, betul, sebetulnya sebelum ke anak harus gurunya terlebih dahulu menjadi teladan, memunculkan kesadaran. Emang itu yang susah, memunculkan kesadaran, karena itu kan harus dibina, tidak akan muncul 1 minggu, 2 minggu, 3, mungkin beberapa tahun. Kalau sekarang kita menerapkan, mungkin konsistennya beberapa tahun ke depan. Tapi kalau tidak dari sekarang, ya mau kapan? Karena kan itu kan pembiasaan, tidak bisa sekarang menerapkan besok anak-anak bisa konsisten melakukan. Tidak, mungkin di TK dilakukan konsistennya entah mungkin di SMP atau di SMA. Ya, tidak seperti makan cabai ketika memakan langsung terasa pedas, betul. Lanjut. Baik. Kemudian ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Apa itu? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn pada tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau namanya penghargaan, ketika kita melakukan sesuatu karena ingin piala, berarti kan itu hanya waktu itu saja kan, jangka panjang, jangka pendek. Oke, tidak berdampak pada jangka panjang. Oke, yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau seseorang melakukan sesuatu karena ingin dihargai, jadi ketika tidak ada penghargaan, apakah akan melakukan hal tersebut? Tidak. Nah, itu. Terkadang penghargaan juga menghukum seseorang. Kemudian kadang ada yang misalnya di kelas ada yang ranking 1, dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Oke, bagus, memberikan motivasi yang bagus nilainya. Tapi apa yang akan terjadi pada anak yang nilainya buruk? Mungkin akan berkecil hati, kehilangan motivasi. Nah, sebetulnya itu secara tidak langsung menghukum anak dari penghargaan. Oke. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dalam buku yang saya baca, dalam modul yang saya baca ada dilakukan penelitian pada 2 orang penulis. Yang pertama penulis yang dibayar, yang kedua penulis tidak dibayar.
penulis yang dibayar awalnya bagus, menulisnya kreativitasnya bagus, menulisnya banyak yang membaca, tapi lama kelamaan penulis yang dibayar mahal itu menurun kualitasnya, malah dikalahkan sama yang tidak dibayar. Kemudian ada juga seorang pelukis yang dibayar akan mematikan kreativitasnya karena mungkin orang yang ngebayarnya banyak keinginan, ingin seperti ini, ingin seperti itu. Padahal kan kita tidak tahu seorang pelukis inginnya seperti apa. Kadang seperti itu kan, seorang pelukis kan kreativitasnya bebas gitu kan, mau seperti ini, mau seperti itu. Tapi ketika ada seseorang yang memberi imbalan, kadang kreativitasnya dibatasi karena mengikuti orang yang memberi. Betul. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tentu saja karena motivasi intrinsik itu kan dari dalam. Jika ada penghargaan berarti kan latar belakangnya karena ingin diberi penghargaan, bukan karena keinginan diri sendiri. Oke. Nah, bagaimana kalau hukuman tidak boleh, penghargaan juga tidak baik? Jadi harus gimana? Bingung ya? Oke, di sini ada beberapa contoh bentuk program kebajikan yang dinamakan apresiasi. Oke, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, bukan pujian ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita mengapresiasi anak, tekening anak eta wae anu nyeratna sae. Tekening si eta wae nu budakna bageun. Harus imbang, semua anak kita beri apresiasi. Walaupun mungkin satu anak kurang dalam motorik halusnya, masih ada kemampuan lain yang lebih menonjol. Kita kasih apresiasi di sana. Dan juga yang perlu ditekankan adalah fokus pada proses. Artinya apa? Jangan ketika kita memberi apresiasi ketika anak sudah memberikan, kamu bagus nilai mewarnainya. Tidak seperti itu, tapi ketika dalam proses, ibu hargai karena kamu sudah berusaha menyelesaikan kegiatan ini. Memberikan, pernah Bu gitu kamu kali? Tapi Bu pasti pernah ya, pasti pernah mungkin tanpa kita sadari. Walaupun di balik hukuman atau penghargaan kita juga pasti pernah memberikan apresiasi kepada anak. Kasadayana anak bukan kabagian, tekan yang ani wae, tekan yang Yuli wae, pada eta mah bangun nurut ka ibu guru. Cenah. Tidak nyambung. Lanjut. Oke, nah ini ada tabel contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, ada nilai kebajikannya apa, situasinya seperti apa. Contoh yang pertama, kemarin saya atau ibu ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali saat menolong murid baru. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini beberapa contoh apresiasi nilai-nilai kebajikan yang muncul pada diri anak. Itu. Lanjut. Oke, sekarang kita kuis. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sudah pernah mendengar? Hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada di modul PMM. Itu boleh dijawab di dalam hati. Boleh diungkapkan. Ketidakpengaruhan nilai. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Setuju itu semua hukuman.
hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol konsekuensinya. Hukuman konsekuensi kumaha. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran PJOK. Ayeuna euy deui tadi teh mana anu jawabanana beda tehnya? Iya, mencatat 100 kali hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi anu konsekuensi. Hukuman. Hilang. Kita jawab. Kita lihat jawabannya. Jum nu bener 100. Tadi. Bertanya, kenapa yang terakhir konsekuensi? Lari. Padahal lari. Kenapa? Lari mama tadi hukuman. Samir, apa dulu salah satu dari pelajaran PJOK benar. Nah, ibu-ibu yang begini, kami menuju diajar penjas, kapungkur menuju sekolah, sok kumaha heula sarta acan Pemanasan. Berarti ya, hukuman betul konsekuensi. Karena walaupun tidak melakukan kesalahan tetap harus lari dulu, betul. Pemanasan. Pemanasan. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bila hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal, kamu tidak boleh ikut pelajaran, itu hukuman. Lari beberapa keliling lapangan karena telat masuk sekolah, itu hukuman, pasti akan menyakitkan setiap anak. Kalau di dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena apa? Dalam konsekuensi ada peraturan, ada konsekuensi. Ketika anak telat datang masuk ke sekolah, kemudian ada konsekuensinya, misalnya harus ketika jam istirahat mengikuti pembelajaran yang tertinggal. Itu konsekuensi. Jadi ada aturan dulu, konsekuensinya apa? Berarti sudah disepakati. Kalau hukuman bisa secara tiba-tiba. Kalau hukuman tidak disepakati kalau yang namanya hukuman. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena terkadang ketika guru memberikan hukuman, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan dendam. Betul, dendam bekas pada diri anak. Itu efeknya jangka panjang. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena apa? Karena walaupun mungkin konsekuensinya lebih ringan, tapi tetap itu akan membuat anak tidak nyaman karena harus membayar apa yang dia lakukan, walaupun mungkin bukan berarti harus hukuman. Kemudian yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Selama ini ketika dari dulu sampai sekarang nih pendidikan, karena kan menerapkan hukuman, apakah ada yang berbeda dengan adanya hukuman? Apakah anak-anak menjadi lebih baik? Karena kan ketika ada hukuman diulang lagi, tawuran kan tetap sampai sekarang masih ada. Nah itu karena kurangnya kesadaran dia. Karena ada kalau hukumannya ringan, senang saja karena hukumannya ringan. Ya, kadang kalau hukumannya berat, anak akan pintar menyembunyikan kesalahannya, berusaha agar tidak ketahuan, karena takut karena hukumannya berat. Nah, oke. Kalau dalam konsekuensi, anak akan menghargai disiplin karena konsekuensi itu sudah disepakati bersama sebelum pembelajaran. Kemudian hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan tadi karena adanya aturan, konsekuensinya berarti harus dijalankan. Ketika anak melanggar kesepakatan, berarti anak harus menjalankan konsekuensi dari kesepakatan itu. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikannya. Dari hukuman akan muncul konsep diri yang buruk, dari konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dengan hukuman, melalui konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
hukuman dan konsekuensi. Berarti kita selalu melaksanakan hukuman atau konsekuensi? Dibuat peraturannya dulu. Konsekuensinya apa? Dijelaskan kepada anak. Yang namanya konsekuensi, misal dalam ketika awal masuk kita membuat kesepakatan dengan anak. Kesepakatannya apa? Konsekuensinya apa? Berarti anak sudah tahu ketika melakukan ini konsekuensinya ini. Itu yang namanya konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan dari awal berarti apa? Karena anak tidak tahu. Berarti anak melakukan tidak tahu. Ya benar. Anak melakukan itu karena tidak tahu. Tidak ada kesepakatan dari awal. Tapi sok angker we Susah. di wanti-wanti sebelumnya teh tetap we Lakukan. Ya karena itu disiplin itu kan karakter. Tidak bisa tunggu dalam 1 hari, 2 hari, dalam 3 hari, dalam 1 minggu terus menerus. Apalagi untuk anak usia dini setiap hari diingatkan. Walaupun mungkin besok masih melakukan, diingatkan lagi. Besok masih melakukan, diingatkan. Ya namanya juga kebiasaan. Ya betul. Dari disiplin positif akan menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan. Ketika sudah kebiasaan akan tumbuh menjadi sebuah karakter. Nah betul. Makanya kunaon meningti ayeuna. dari anak kepada Ese Bu ayeuna. Ayeuna jadi ngaset acan budak oge ibu guru nah heula. Ya ayeuna mah tos sanes-sanesna. Ada luar darah daging pemberian urang atuh ka anak budak. berarti Tongkos urang. dibacakan berarti ke anaknya berarti harus setiap hari Diingatkan setiap hari. lupa pangnya dihukum. Sekarang masuk ke restitusi. Tadi motivasi sudah, hukuman dan konsekuensi sudah, sekarang restitusi. Anak ibu-ibu pernah mendengar restitusi itu apa? Tahu ke restoran? Restitusi itu apa sih? Apakah ini jawaban kita selama ini? Jika hukuman tidak boleh, konsekuensi juga kurang tepat. Apakah restitusi? Oke, kita baca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Baca Teh Burina. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosan 2004. Ya, betul. Ini penjelasan restitusi menurut Dain Gosen pada tahun 2004. Jadi restitusi itu tidak berhenti sampai meminta maaf. Restitusi itu tapi bagaimana cara anak memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ya, tidak sampai ketika anak melakukan kesalahan, tidak hanya sampai pada minta maaf, tapi kita memfasilitasi anak, membimbing anak untuk menemukan solusi. Ketika anak melakukan kesalahan, solusinya akan bagaimana? Akan seperti apa perbaikan ke depannya? Nah, itu untuk restitusi, jadi penyelesaian masalah ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita membimbing anak untuk berkolaborasi dengan anak untuk menemukan solusinya. Sehingga akan memunculkan karakter yang lebih kuat. Kadang ketika anak sudah melakukan kesalahan, mungkin sebagian anak akan minder ketika kembali ke teman-temannya. Malu, takut dibully ketika melakukan kesalahan, padahal kesalahan itu mungkin tidak disengaja. Tapi karena guru biasanya yang menghukum atau konsekuensi, anak menjadi minder ketika kembali ke kelompoknya. Tapi melalui restitusi itu tidak akan terjadi. Karena apa? Tadi itu konsep menang-menang. Jadi korban merasa tenang, yang membuat pelaku juga tidak merasa kecil hati. Oke, nanti ada prosesnya. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi guru, kamu harus memperbaiki, bukan gitu. Tapi bagaimana kamu akan memperbaiki. Yang keempat, menuntun untuk melihat
melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ternyata, nah ini restitusi diri ini adalah cara yang paling baik dibandingkan hukuman dengan konsekuensi. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah itu, ketika kita melakukan restitusi mungkin ini yang akan muncul. Nah, oke, lanjut, kita sudahi dulu yang restitusi. Kalau yang ingin ada pertanyaan boleh dicatat dari sekarang. Nanti jadi izinkan pertanyaan. Mana Widya saya dijawab. Ini untuk materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Pernah mendengar Bu? Keyakinan kelas? Pernah barusan. Iya ya, pernah mendengar keyakinan kelas? Hilang Pernah sama namanya Elis Kusmayanti. Oke, keyakinan kelas apa sih keyakinan kelas itu? Saling menghormati. Keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Apakah ini peraturan sama keyakinan apakah sama? Apakah berbeda? Beda. Ada kata Naomi beda aja. Peraturan sama keyakinan. Oke, coba. Mengapa ada peraturan harus memakai helm? Supaya tidak Menghindari Betul. Pemerintah mungkin membuat peraturan ini bukan untuk menghukum, tapi untuk untuk menyadarkan kedisiplinan. betul keselamatan, ya, kedisiplinan dan juga yang paling utama adalah keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika COVID, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Karena apa? Kenapa? Kebersihan. Ketika ada kebersihan akan muncul Supaya tidak COVID. kesehatan. Ya. Kalau sudah kena COVID kan berarti tidak sehat. Untuk menghindari COVID kita harus melaksanakan 3M ini agar kesehatan. Oke. Agar ada tumbuh kesehatan dalam diri kita untuk menjaga kesehatan. Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, peraturannya mengapa ada peraturan harus memakai helm? Berarti keyakinannya kita semua harus menjaga keselamatan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk menjaga kesehatan. Kenapa anak-anak tidak boleh berlarian di dalam kelas? Keyakinannya apa? Menjaga menjauhi kecelakaan. Sampai jalan Bu. Sampai jalan. Berarti menjaga keselamatan. Keyakinannya itu. Ketika kalau di peraturan tidak boleh berlari-lari di dalam kelas atau berjalan hati-hati. Keyakinannya yaitu menjaga keselamatan. Menanamkan pada anak bahwa kita itu harus selamat. Bahwa itu menanamkan motivasi dalam diri anak bahwa kita itu harus menjaga keselamatan, bukan sekedar untuk mengikuti aturan. Kenapa kita di kelas itu tidak boleh berantem? Dengan teman harus akur. Keyakinannya apa? Akur. Harus menyayangi teman. Harus saling menyayangi. Betul. Kita perlu saling menyayangi. Karena ketika berantem, apakah itu bukti kita saling menyayangi? Ketika kita berantem dengan teman, menjahili teman, apakah itu bukti kita saling menyayangi? Tidak. Oke, berarti ketika kita membuat peraturan harus akur dengan teman atau tidak boleh berantem, keyakinan yang akan kita tanamkan yaitu saling menyayangi. Jadi kita menanam kepada diri anak bahwa kita itu harus saling menyayangi, bukan tidak boleh ini, bukan tidak boleh itu, bukan sekedar untuk menuruti peraturan, tapi kita menanamkan pada diri anak bahwa kita sesama manusia harus saling menyayangi.
Kemarin saya mencoba mempraktikkan pembentukan keyakinan kelas ini. Awalnya akan saya buat menjadi sebuah proyek bentuk jelas pembentukan keyakinan kelas, tapi itu harus 1 minggu kan minimal ya yang namanya proyek. Yang pertama kita membuat peraturan kelas dulu. Peraturan kelasnya itu seperti apa? Misal tidak boleh memukul. Ini diambil dari anak. Kita berdiskusi dengan anak, bercurah pendapat. Oke, kita menginginkan suasana kelas yang seperti apa? Harebat anak-anak Bu, cara petang. Segala di sahur-sahurkeun. Bu, tidak boleh berantem, tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis. Serahkan ke ibu guru. Di peraturan kelasnya seperti apa? Tidak boleh nonjok. Tidak boleh nonjok, pasti tidak hormat, segala disebutan. Dari peraturan kelas ini kita rubah menjadi, biasanya anak kan konsepnya namanya peraturan tidak boleh, tidak ini, tidak itu, betul. Kita rubah dari kata negatif, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kita buat kesepakatan kelas, biasanya kesepakatan kelas itu berbentuk kalimat positif. Misal dari tidak boleh memukul, mendorong atau menendang, kita rubah menjadi akur sesama teman. Misal dari tidak lari-lari di kelas, kita rubah menjadi berjalan hati-hati. Oke, tidak cengeng. Oke, takut tidak boleh. Nah, tidak boleh berantem, tidak boleh tidak boleh berantem, tidak boleh menjahili teman. Nah, itu dari anak itu. Tidak menjahili, tidak boleh berantem itu dari anak, dari pendapat anak-anak. Kita rubah menjadi kalimat positif, menjadi kalimat positifnya berarti kalau tidak boleh berantem harus akur, tetap sama. Berarti kalau ada kata yang sama kita buat satu, ya udah tidak usah ditulis lagi kesepakatannya. Misalkan tidak boleh terlambat, positifnya apa Bu Ibu? Betul, datang tepat waktu. Oke. Kalau misalkan tidak boleh berbicara ketika guru berbicara di depan kelas, kalimat positifnya apa? Mendengarkan orang berbicara. Nah, itu contohnya ya. Dari kalimat negatif kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Yang awalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu, menjadi kalimat positif. Nah, ini keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak. Keyakinan kelas kelompok B, tekad teratai. Oke, tadi dari yang akur sesama teman, saya buat menjadi keyakinan kelasnya, yang itu yang pertama, kita perlu saling menyayangi. Kemudian yang kedua tadi berjalan hati-hati lurus Bu. Tapi untuk pembuatannya itu disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Karena di sekolah saya ruangannya sempit, anak-anak senang berlarian di dalam kelas karena pernah ada suatu kejadian bertabrakan, walaupun mungkin itu tidak sengaja, itu sering terjadi. Makanya saya buat keyakinan kelasnya, kita perlu saling menjaga keselamatan. Kemudian karena banyak anak yang tidak antri, misal ketika ini Bu saya duluan, bagaimana kita membuat keyakinan kelasnya? Kalau antri, budaya antri, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan apa yang ingin kita tanamkan pada anak? Dalam keyakinan apa sih? Sabar. Kita perlu saling bersabar. Oke, berikutnya, anak-anak sok main-mainan Bu Ibu. Sok diberes ketara. Sok udah diamutan wae. Tekani pabalata, dah kenurut angger kieu. Anak-anak bereskeun pabalatak angger kenurut. Coba kita tanamkan keyakinan pada anak apa keyakinan kelasnya? Membereskan mainan sendiri. Biar apa? Biar apa karakter yang ingin dimunculkan anak jawab? Tanggung jawab. Kita perlu bertanggung jawab. Oke. Ketika ada anak yang tidak mendengarkan ibu guru atau temannya sedang berbicara di depan kelas, nilai apa yang kita ingin tanamkan? Keyakinan kelas apa yang dimunculkan ketika kita
kita ingin anak itu mendengarkan ketika kita sedang berbicara. Nilai apa? Apa? Betul, bisa. Kita perlu saling menghargai, kita perlu saling menghormati. Tapi, Bu-ibu, namina keyakinan kelasna tekeni seueur teuing. Sakedik ge teu sawios, sakedik teu sawios yang bisa tema lieu. Nah, yang itu akan karena jika banyak itu akan mempersulit anak. Kalau sedikit kan mudah untuk mengingatkan gitu. 5 badai 2 badai 3 oke ya itu mah terserah mah enggak sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Kan nu teu kenging mah saudara teh seueur teuing teu kenging sapertos peraturan gede aya 15. Terus tuh, datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, seueur ngaderet peraturan kelas pun tetap tertib. Tidak boleh meludah. Terus, geningan padahal tetap keneh cenah ge. Nah, untuk keyakinan kelas itu ya 5 juga mungkin akan sulit ya. Enggak apa-apa 4 5 ya. Nah, itu untuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan kepada anak-anak. Kumahanya, Bu, liar sami. Tapi ya kalau tidak dimulai dari sekarang mau kapan? Namanya anak-anak ya wajar. Kalau misalnya kacau, tapi kita kan memfasilitasi membimbing anak. Itu. Oke, kuis lagi, kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ingin kita tanamkan? Tanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Saling menyayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan? Kesehatan bisa. Menunggu giliran. Sabar. Oke. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Selamatan. Deng kita. Walaupun tidak persis sama seperti menghormati menghargai, tapi itu kan hampir sama. Mirip-mirip. Saya betul 100, Bu. 100. Iya, beberapa Senin kepada nggak dapat keyakinan kelas. Oke. Ternyata sudah menginjak materi keempat. Terakhir ini boleh sambil minum, boleh sambil makan. Di dapur makanan oke. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pernah mendengar, Bu, kebutuhan dasar manusia? Pernah. Apa? Makan. Terus kamu kapan nih? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kebebasan. Pernah Bu mendengar ini? Pernah. Ayah di modul PMM. Ayah. Yang pertama bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Makan minum, betul, berkaitan dengan fisik ya, kebutuhan makan minum. Untuk kebutuhan kan, bukan kewajiban, tidak kebutuhan. Kita butuh untuk makan. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti apa, Bu? Betul. Membutuhkan kasih sayang, contohnya memiliki pasangan. Oke, itu ya salah satunya. Kemudian yang ketiga kesenangan. Contohnya apa? Sepertinya itu kebutuhan yang paling utama. Maka ayah, Bu nih meresep
jadi pemimpin. Ya betul. Diakui, kita ingin diakui bahwa kita ini mampu. Kita ingin diakui bahwa kita bisa berprestasi. Itu salah satunya penguasaan. Bisa diterapkan pada anak. Mungkin anak juga ingin diakui, walaupun mungkin kadang kita kan suka menjudge anaknya, ini nyerateh, gitu kan. Kadang kan anaknya rendah hati, gitu, ini ingin diakui. Gitu. Oke. Yang kelima adalah kebebasan. Contohnya apa Bu? Kebebasan. Terbang bebas seperti Tidak ada yang memaksa. Bisa ini berkaitan dengan mempunyai pilihan. Ibu milih calon suami diberikan kebebasan atau sama orang tua kudu kasih eta lawas ya Bu dijodohkeun hayangna gaduh pilihannya lira. Ya betul, itu salah satu kebebasan, kita memiliki pilihan untuk kita pilih, itu salah satu. Dalihnya Bu orang dikekang leres tuh kayak kumaha urang egois satu. Tidak, itu tidak berkaitan dengan betul. Kita contohnya kamu. ya betul Bu, murid abdi mah meuni para ngerjakeun tugas di sakola teh di piwarang nyerat teh alim. Kuku, ayeuna di piwarang nyerat alim. Enjing di piwarang nyerat alim. Pageto di piwarang nyerat alim. Kedah kumaha tuh? Mungkin anak butuh kebebasan, artinya apa? Memiliki pilihan lain dalam kegiatan. Misalkan, Ibu, abdi mah yang bermain plastisin alim nyerat. Bagaimana respon Ibu? Tujuannya sama kan? Menulis kita motorik halus, plastisin kita motorik halus. Nah itu salah satunya. Kayak maksa kan? Mungkin anak memiliki pilihan lain dan dia sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebebasan. Bukan berarti anak malas, bukan berarti anak tidak mampu. Mungkin anak ingin memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan yang lain. Nah itu. Contohnya Bu, kebutuhan dasar manusia mah pokoknya senang. Nah, 5. Yang kelima, berada ya sahabat. 5 posisi kontrol. Oh, 5 posisi kontrol pernah ada apa tuh Bu? Sudah ada. Alhamdulillah. Nah, iya ya Bu. Saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih pintar. Ya, bukan berarti saya lebih bisa ini, bisa itu. Mungkin saya memiliki ikut guru penggerak karena saya mampu, mungkin bukan saya merasa mampu. Tapi kalau memang saya ingin belajar, ya betul saya ingin belajar. Tapi mungkin saya di sini membagikan pemahaman saya yang mungkin saya pertama kali mempelajarinya, dan saya memberikan penyebaran pemahaman kepada ibu-ibu semua. Bukan berarti saya lebih pintar. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan ini, ibu-ibu yang lebih bisa mempraktikkan, bukan berarti saya juga di sekolah sudah mempraktikkan ini. Tidak Bu, saya juga masih belajar. Mungkin saya hanya tahu teorinya harus seperti ini, harus seperti itu, tapi di sekolah ya sambil wae. Masih diajar. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada berapa Bu? 5. Oke, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Manajer. Ya manajer segala. Coba apa ya ini ya? 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah cara kita merespon kesalahan anak. Ketika anak berbuat kesalahan, bagaimana sih kontrol kita, posisi kita, kontrol kita kepada anak? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah hanya sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer ketika kita merespon kesalahan anak? Oke, yang pertama, penghukum. Dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh mata melotot, bahasa bisa kepala-kepala kamu. Penghukum naon Bu, walaupun misalnya tadi piwarang push up, tadi piwarang jawer kieu, tapi menghukum secara hebat. Betul. Nanti efeknya kamu sinis anak, betul. Anu hati anak atau sinis anak. Mata melotot, jari menuju-nuju. Yuk, sakit tuh. Kosong sekali nanti. Berkata, sambil berkata, patuh ya aturan saya. Kamu selalu saja salah. Ih, kan salah disalah deh. Selalu pasti terakhir lah.
verbal. Berarti dari kata-kata juga bisa menghukum anak. Hasilnya bagaimana, Bu? Di anak-anak mah ayo nak Bu besok deh tidak dendam, tidak berubah gitu deh. Tapi kan lain halnya dengan yang sudah remaja di SMP atau SMA bisa memunculkan dendam pada diri anak. Lanjut itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Sadar Bu, sadar. Bisa atas mah Payuna, cep, lebih baik tidak berbicara. Nah, ya, pembuat rasa bersalah. Seperti apa ya posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Dengan nada suara lembut, kelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak dan lesu. Aduh, kunaon atuh, gitu deh itu karunya Kak Ibu. Nangis. Mama tos nyakolakeun mah. Tapi menit biasa nana. Pas aku gitu. Ada pada nangis aduh mah. Tuh parawa tuh. Capek. Tentang makan main merek nangis. Wedding mau ka sekolah. Pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu gimana? Coba kalau orang tuamu kamu tahu kamu berbuat gini, kamu ini mau gimana? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana, Bu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru atau bapak gurunya, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Betul. Karena merasa diri gagal, tidak bisa membahagiakan guru, tidak bisa membahagiakan orang tua. Itu, apakah ini posisi kontrol yang tepat? Tidak. Nanti kan anak jadi rendah diri, kan? Yo, insaf Bu, insaf. Jangan berhenti berlaga jadi korban. Berhenti berlaga jadi korban. Korban anak-anak. Bagus. Oke, yang ketiga apa Bu? Posisi apa? Kontrol apa? Teman. Coba dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bias kena naon? Sok bias lanjutkan dulu. Coba diberes sama Ibu. Sampai ngobrol di luar. Ini salah nih ngobrol. Beri dola, bu guru lah. Sampai dola. Oke, sambil berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayah, ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini Bapak lakukan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Tuh, coba hasilnya bagaimana? Bisa positif dan bisa negatif. Ada yang positif. Tidak senang. Tidak ngobrol. Senang kan tidak dihukum. Tidak senang. Murid merasa senang dan akrab dengan guru. Oke, bagus itu yang positif. Negatifnya apa? Guru. Tergantung guru jadi Menurut hanya pada guru tersebut, tidak pada guru yang lain. Karena tidak muncul kesadaran diri, sudah Bu Yati mah bagus. Jadi ada lagi ya, nah itu. Apakah ini posisi kontrol yang tepat? Bisa. Oke. Lanjut. Yang keempat sebagai pemantau. Baca tadi apa? Yang mana Bu? Bertanggung Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi
Posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Gimana dana gini kan menuju yang tepat. Nah, posisi pemantau ini, jadi sebelumnya sudah membuat kesepakatan dan konsekuensinya apa. Jadi posisi guru sebagai pemantau itu mengingatkan anak bahwa ketika kita melakukan kesalahan, berarti konsekuensinya kita sudah tahu. Guru mengingatkan konsekuensinya harus ini, berarti anak harus menjalankannya. Karena kesepakatan itu sudah ada dan konsekuensinya harus dijalankan. Seperti itu. Dengan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, mungkin dari posisi pemantau akan seperti itu. Jadi mengingatkan pada peraturan kelas yang sudah disepakati. Nada suaranya bagaimana, Bu? Datar. Bahasa tubuh formal. Hasilnya apa? murid memahami proses yang Ternyata tetap ya masih kurang tepat, walaupun mungkin ya salah, tapi ternyata ini juga masih kurang tepat karena yang murid akan memahami konsekuensinya, tapi murid akan tetap tidak nyaman. Misalkan ketika anak telat datang masuk ke kelas, misalnya harus diganti ketika jam istirahat. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, berarti anak harus mengerjakannya di waktu istirahat. Tetap kan anak tidak nyaman karena tidak bisa istirahat. Oke, gitu. Walaupun tahu itu konsekuensi, tapi tetap anak merasa tidak nyaman. Yang terakhir, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya seperti apa, Bu? Tulus. Bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat tubuh. Sambil berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi di posisi manajer ini membimbing murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika anak misalkan berantem ngajain rancangan anak. Nah, yang pertama minta maaf, tapi di posisi manajer tidak hanya sampai meminta maaf, tidak sampai meminta maaf, tapi membimbing anak apa sih yang harus dilakukan ke depannya gitu. Sambil mengingatkan kembali keyakinan apa sih yang sudah kita yakini dan keyakinan apa yang sudah kita langgar ketika kamu mengganggu teman. Nah, jadi mengingat seperti itu dan mencari solusinya ke depannya bagaimana. Tapi bukan guru yang menawarkan solusi, tapi guru yang bertanya, Yuni, nanti ke depannya mau bagaimana? Seperti itu contohnya. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, itu dalam daripada posisi anak TK. Ada dia digiring gitu sama guru. Sakedi mulai memahami gitu. Karena kan kita sudah menerapkan keyakinan ya. Kalau posisi manajer ini mengacu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Oh, yang tadi. Nah, betul. Jadi menanyakan keyakinan apa sih? Yang tanggung jawab nah, itu betul. yang Tanggung jawab. Berarti kan kalau misalkan mengganggu teman, berarti kan itu melanggar keyakinan saling menyayangi. Nah, betul. Nah, itu posisi manajer. Apakah ini yang diharapkan posisi kita? Ya. Betul, Ibu. Untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif, seorang guru harus berada di posisi kontrol sebagai manajer. Tak, cina Bu. Nah, itu dia. Beres? Buledan. Oke, kita lanjut kuis. Pertanyaan atau pernyataan. Siapa yang mengatakannya? Dijawab pemantau, merasa bersalah atau penghukum seperti itu ya. Yang lima posisi kontrol, betul. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu dihukum. Ayo lakukan demi ibu. Teman, ayo lakukan demi ibu.
hari ini? Konsekuensi berarti penghargaan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jawab dalam hati. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Menghukum bisa. Kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya apa teman? Ayo lakukan ini. Pemantau lah itu. Apakah kamu? Oke. Stiker ini kan penghargaan. Jadi ketika anak melakukan ini pasti akan ada imbalannya. Konsekuensinya apa? Berarti mendapatkan stiker. Nah itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Verbal ya, penghukum secara verbal. Nah, terakhir dengan yang keenam itu segitiga restitusi. Nah, pernah ngadamu Bu segitiga restitusi? Gimana? Ya, hebat. Di PMM cenah naonnya Bu segitiga restitusi teh? Orang segitiga. Namanya segitiga restitusi ya pasti ada segitiganya. Namun seperti apa segitiganya? Next. Nah, segitiga ini ya. Segitiga restitusi di sini. Ini namanya segitiga restitusi yang pertama ada validasi kebutuhan. Yang pertama ini dulu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi di mana kita mengontrol kesalahan murid itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Artinya kita harus melaksanakan ketiga langkah ini jika kita ingin menjadi seorang manajer. Seorang manajer pasti akan melakukan segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah di sini ada kata-kata harus menghukum? Tidak ada. Oke, kita bacakan yang menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, guru pasti akan berbicara tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi agar anak tidak merasa bersalah gitu. Agar anak tidak merasa bersalah, sama seperluas anak jadi kan kami pas kalau kesalahan tehnya leres temu nu masuk ada dengan kumpul bersaksi dicari. Tapi kami melakukan di segitiga restitusi itu tidak akan terjadi. Karena apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas di mana kita berusaha untuk tidak menyalahkan anak, mengembalikan kepercayaan diri anak. Betul. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah di sini guru akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi itu ujung-ujungnya lakukan ya, naraskan olah. Jadi pasti guru akan berpikir ketika anak melakukan kesalahan berarti ada 5 kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Nah salah satunya itu. Kemudian guru juga akan bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menjambak teman misal, tanpa harus mendorong teman misal, tanpa harus merebutnya misal seperti itu. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, guru akan bertanya, nilai apa yang telah kita sepakati? Ketika kamu melakukan itu, kamu tahu kan sudah melanggar keyakinan yang mana? Nah, kan seperti yang tadi jawab, harus dilayani, mendengarkan lagi. Nah, oke, lebih lanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya, pernah saya bertanya, harus soleh Bu. Soleh, kalau ada soleh itu harus bagaimana? Harus saling menyayangi. Nah, itu salah satunya menemukan kesadaran dalam diri. Nah, itu untuk segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dan guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu
bersikap baik kepada dirimu. Nah, itu menstabilkan identitas dan menenangkan anak. Pernah ya, Bu? Pernah, tanpa kita sadari pasti kita pernah. Oh, biasa tenang naon sekali. Nah, pernah ya pasti guru tekan. Walaupun tidak disadari, ternyata kita sudah melaksanakan langkah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kita kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar. Yang kebutuhan kebebasan, kesenangan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita memang harus memahami 5 kebutuhan dasar itu. Supaya kita tidak menjudge anak, kamu salah. Berarti kalau kita berpikir bahwa anak melakukan kesalahan karena ingin memenuhi salah satu 5 kebutuhan dasar, kita akan bisa melaksanakan validasi tindakan yang salah. Oke. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu misalnya seperti tadi, bukan berarti anak malas, bukan berarti anak tidak bisa menulis, tidak mau menurut pada ibu guru. Mungkin anak ingin memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan yang lain. Nah, itu salah satunya. Kemudian, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan. Yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Ini untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini jadi mengingatkan lagi kepada keyakinan yang telah dibuat. Jadi ketika kita akan melaksanakan segitiga restitusi, otomatis kita harus membuat keyakinan kelas. Ini ketika saya membentuk keyakinan kelas. Ya tadi pilihan, tapi pilihan mau yang barangkali tadi lebih nama. Dua kelas kan dari zaman luar dari ini curah pendapat ya, membuat peraturan kelas dulu. Kemudian kita tulis di papan tulis di depan anak. Pada di papan tulis ada di kertas karton itu. Maka langkahnya kita membuat keyakinan. Tapi harus berawal dari pendapat anak. Kita tulis sebenarnya. Jadi harus sebenarnya sebelum kita ke kelas bahasa kita tuh harus gimana di kelas. Anak-anak pasti nggak jawab pasti. Jadi tidaknya. Kalimat negatif jadi kalimat positif. Yang tadi awalnya tidak boleh lari-lari menjadi berjalan hati-hati. Tidak boleh memukul menjadi anggur sangat berat. Lecet-lecetkan keyakinan. Dan kami tidak kalimat negatif kalau positif betul lah. Kayak kapan keyakinan anak seperti positif.
tidak boleh berlari-lari di kelas. Biasanya banget ya Bu, di video mana jadi kadang-kadang mata kelihatan itu kita nggak banget, tapi di video mah Nah, ini lanjut ketika sudah ada kesepakatan dan dari negatif menjadi positif, langsung kita bisa membuat keyakinan kelas. Terima semua pendapat anak walaupun kurang tepat, tapi oke, bagus. Terima semua pendapat anak. Kalau paling tepat ya selalu. Nah, itu yang paling tepat. Ya. Kita tulis ya. Kalau untuk kelas tinggi ini bisa ditandatangani. Ditandatangan misal untuk SD atau SMP SMA, hasil keyakinan kelasnya itu ditandatangan sama anak. Kalau untuk anak itu mah kembali lagi bagaimana nanti kita mempraktekannya. Kalau untuk saya nanti sambil anak-anak kegiatan memgunting seperti memgunting ribbon berhati atau ribbon berbunga, nanti di dalam untuk menghiasnya itu ditempelkan foto masing-masing anak. Karena kan kalau di orang tanda tangan bingung mau naon tanda tangan teh gitu kan. Jadi saya menggantinya dengan foto anak-anak baru ini membuktikan bahwa kita semua sudah sepakat keyakinan kelas ini untuk kita jalankan bersama-sama. Kemudian kalau sudah ada keyakinan kelasnya, nanti yang kemudian ditinjau ulang, dibaca ya dibacakan lagi dari awal sampai akhir, tanya lagi kepada anak-anak apakah semangat semuanya, siswa apa ya namanya. Meminta persetujuan anak-anak. Pokoknya ini harus bersumber dari anak, tidak boleh kita yang membuat sendiri. Nah, ini mengesahkan keyakinan kelasnya dengan menempel hiasan non foto. Anak-anak menggunting dulu hiasannya, kemudian ditempel foto anak-anak. Nah, kemudian kalau sudah ada ditempel di dinding Bu keyakinan kelasnya yang mudah dijangkau sama anak-anak, yang mudah dilihat setiap hari. Ditempel di dinding, diingatkan setiap hari. Kebetulan ya ada menerbangkan apa? Pesawat ya kan di kelas ya ada alasannya. Kenapa Rama sama I lempar-lempar pesawat ya di dalam kelas? Coba kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Pasti ada alasannya. Kenapa? Coba. Senang. Senang ya lempar-lempar. Oh yang itu yang lempar-lempar pesawat tuh. Oh iya, takut. Oh iya, takut karena kita percaya bahwa kita harus saling apa? Saling membantu, kita harus saling harus saling menghormati. Iya, menghormati teman-teman, menghormati ibu guru. Ya, oke. Nanti harus kedepannya mau gimana? Kalau main pesawat terbang, mainnya di luar. Ini Bu, refleksi. Cukup dalam hati saja boleh, disebutkan boleh. Hal baru apa yang kamu peroleh hari ini? Yang Ibu peroleh hari ini? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Apa lagi? Kesenangan, kesabaran. Oke, yang kedua, perasaan setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaannya ayah tambah ilmu ada senang, ada itu ada punya perasaan bersalah gitu. Ternyata selama ini kita berada di posisi kontrol yang salah, yang kurang tepat, betul. Jadi peran apa yang selama ini saya jalankan sebagai guru? Manajer. yang sudah dijalankan. Membuat rasa bersalah, membuat kami Abika sering membuat rasa bersalah. Serasa jadi koma. Kurang berubah sekedik. Alhamdulillah, atas terangnya orangnya asa bilang. Peran apa yang akan saya jalankan ke depannya?
tugas saya untuk memberikan pemahaman ya, bukan menggurui, bukan mengajari, tapi membagikan pemahaman saya terkait materi modul yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak ini. Ibu, Sukses terus. amin. Terima kasih atas daftar anu kanggo angkatan Ibu kelas. Masos Lolita. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Oke. Coba Bu Elis mau tanya, anak-anak itu ingin kelas ini menjadi bagaimana suasananya? Bagus? Oke. Seneng gak kalau di kelas ada yang lari-lari, ada yang berantem? Enggak, maunya yang nyaman, yang tertib, yang disiplin, gak ada yang lari-lari. Karena kalau lari-lari nanti takut apa? Oh betul, jatuh atau menabrak orang lain tidak sengaja ya, bener nggak? Oke, jadi kelas ya pernah jatuh. Kelas impian anak-anak ini seperti apa? Kelas yang bagaimana? Kelas yang bagus, terus kelas yang apa lagi? Kelas yang sehat, kelas yang nyaman, kelas yang tertib, ya, kelas yang aman. Oke, jadi kita peraturannya di kelas itu harus bagaimana sih? Kita buat. Ayo Fajril. Peraturannya peraturan kelas itu bagaimana? Coba apa? Harus apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh memukul. Kita tulis ya. Tidak boleh. Tidak boleh memukul. Oh, tidak boleh mendorong. Oke, memukul. Lari-lari. Oke, tidak menendang. Bukan lagi ya. Peraturan kelas 1. Tidak boleh memukul, tidak boleh mendorong, tidak menendang. Oke, yang kedua, tidak lari-lari di dalam kelas, betul? Kalau lari-lari di mana? Nanti jatuh. Yang ketiga, tidak cengeng, tidak gampang nangis. Yang keempat, tidak tidur, tidak mengganggu teman, tidak boleh berantem, tidak boleh terlambat datang ke kelas. Boleh makan di dalam kelas ketika kegiatan dimulai? Oh, tidak makan di dalam kelas. Oke, ini peraturannya, ini peraturan kelasnya ya. Oke, setuju? Setuju? Oke, angkat jempolnya, mau 1 mau 2? Aku sama teman ya, coba lihat. Aku sesama kelasnya yang pertama. Ya, aku sesama teman. Berjalan hati-hati. Jadi anak yang kuat. Datang ke sekolah tepat waktu.
Mau diikuti, mau diyakini, mau dilaksanakan. Waalaikumsalam. Oke. Bias waktu kita membuat keyakinan kelas, Bias ikutan? Ikutan. Oke, gimana perasaannya dia setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Kenapa senang? Karena membuat bersama-sama. Oke, senang ya Bias dilibatkan ikut membuat? Senang? Oke. Ya, terima kasih Bias.